Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi karakter building, kita sampai pada pembahasan bentuk dan metode penghormatan pada orang lain. Bentuk penghormatan pada orang lain pada prinsipnya adalah menghormati orang lain, berarti menghargai perspektif, waktu, dan privasi orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan menempatkan diri di posisi orang lain tersebut dan menunjukkan kepedulian kepada sesama. 1. Menunjukkan respek dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap baik dan santun kepada orang lain. Kita bisa menunjukkan respek jika mampu memahami perasaan orang lain, karena semua orang ingin diperlakukan dengan baik. Jadi perlakukan orang lain sebagaimana ia diperlakukan. Tunjukkan respek dan bersikaplah santun saat bertemu dengan orang yang kita tidak kenal. Rekan kerja, teman sekelas, dan anggota keluarga. Saat bertemu orang yang berkekurangan, misalkan, kita bisa menawarkan makanan, minuman, atau keperluan sehari-hari. 2. Bersikap sopan kepada orang lain. Saat masih anak-anak, etiket dan tata krama terkesan kurang bermanfaat. Tetapi setelah dewasa, aturan tersebut berperan penting saat berinteraksi dengan orang lain. Bersikap sopan adalah salah satu cara menghormati orang lain. Jika semua orang boleh bersikap seenaknya, maka kehidupan sehari-hari akan menjadi kacau balau. Sebagai contoh, saat makan di restoran, warung nasi, atau apapun di mall, mengantri di kasir, atau pada saat kita menghadapi kemacetan lalu lintas. Agar kita bisa bersikap sopan, maka kita dapat menerapkan aturan berikut. Tunggulah giliran pada saat kita mengantri. Jangan menyela antrean atau menyerobot kendaraan di jalan raya. Kecuali dalam keadaan darurat, misalnya harus segera ke rumah sakit. Jangan berbicara keras-keras di tempat umum. Jangan membiasakan berbicara jika lampu di dalam bioskop sudah dimatikan, atau kita bertelepon di area publik yang tertutup, misalnya di dalam kedai kopi, pasar swalayan, atau restoran. Kita berteriak-teriak. Lakukan percakapan telepon di luar ruangan bila memungkinkan. 3. Jagalah kebersihan dan kerapian. Jika kita menumpahkan air minum di meja, misalnya, maka kita harus segera membersihkan. Biasakanlah membuang sampah di tempat sampah yang telah disediakan. Dan jangan merokok kalau memang di tempat itu tidak boleh merokok. Jangan membuang pembungkus makanan di sembarang tempat. Berbicaralah dengan sopan. Biasakan menggunakan kata minta tolong saat membutuhkan bantuan dan ucapkan terima kasih setelah kita dibantu. Jangan menghina, membentak, atau mencaci maki orang lain. 5. Taati aturan yang memastikan suasana tetap aman dan menyenangkan. Jika ada larangan makan atau minum di tempat tertentu, kita harus menaatinya. Saat membaca peringatan, dilarang memberi makan burung misalkan, atau gunakan komputer maksimal 30 menit. Maka terapkan ketentuan tersebut atau kita harus mematuhinya agar suasana tetap nyaman. C. Jangan melakukan diskriminasi. Hormati semua orang, bukan hanya orang yang dikenal atau statusnya lebih tinggi. Ada orang-orang yang menunjukkan respek untuk memberikan kesan baik kepada orang tertentu, tetapi bersikap kasar kepada orang lain. Ingat, pepatah yang mengatakan, karakter seseorang
terlihat dari perlakuannya terhadap orang-orang yang tidak mampu memberikan bantuan atau melakukan sesuatu untuknya. Bersikap baiklah kepada semua orang tanpa memegang jabatan, memandang jabatan, penampilan, dan hubungan mereka. Bersikap baiklah kepada semua orang tanpa membedakan status sosial. Hilangkan pandangan negatif terhadap orang lain, warna kulit, penyandang disabilitas, orang-orang dengan preferensi seksual tertentu, penganut agama yang berbeda, golongan, penderita obesitas, dan orang-orang yang disisihkan oleh masyarakat. Perbedaan bukan alasan untuk memandang rendah orang lain, maka kita jalani hidup dalam kesetaraan dengan saling menghormati. Bersikap baiklah kepada orang yang kerap dipandang rendah, misalnya kaum tunawisma. Mereka adalah sesama manusia yang layak dihargai dan harus diperlakukan dengan sopan. Tetapi pada prakteknya orang-orang ini cenderung diperlakukan kurang baik. D. Hormati orang yang berbeda keyakinan dan pendapat. Tunjukkanlah respek kepada orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat, bahkan mungkin bertolak belakang. Perbedaan membuat hidup lebih dinamis, dan mungkin saja tercapai kesepakatan yang belum terfikirkan saat ini. Meskipun kita tidak memahami perspektifnya, tetaplah berbicara dengan sopan dan bersikap santun. Tidak perlu berteman dengan sesama orang yang kita temui dan perbedaan pendapat adalah hal biasa. Tetapi pastikan selalu menunjukkan respek kepada siapapun meskipun ada perbedaan budaya, agama, pandangan politik, favorit olahraga misalkan. Tunjukkan respek saat berada di tempat umum. Pastikan menghormati orang lain saat berada di area atau fasilitas yang digunakan oleh banyak orang. Misalnya jalan raya, sekolah, kendaraan umum, kereta api, pesawat, dan sebagainya. Kita pasti akan merasa terusik. Kerapian di dalam rumah dan tempat umum, agar orang lain tetap merasa nyaman. Tempat sampah. Jangan biarkan kemasan yang bertugas harus membersihkannya. Jangan membuat grafiti atau coretan atau mural di area publik yang pencemaran lingkungan. Sadari bahwa dampak dari setiap tindakan tanah dan merusak lingkungannya. Menggunakan properti orang lain adalah tindakan yang tidak sopan dan tidak bijaksana. Maka, kita harus minta izin sebelum menggunakan properti orang lain tersebut. Jika tidak, maka kita bisa dituduh untuk mencuri. Hargai area personal atau privasi orang lain. Ketahuilah bahwa area personal atau privasi orang lain dipengaruhi oleh situasi, lokasi, dan hubungan antar pribadi. Sebagai contoh, jangan berdiri atau duduk terlalu dekat dengan orang yang tidak kita kenal di dalam kendaraan umum, dan jangan mengajaknya ngobrol jika ia terkesan tidak ingin diganggu. Jika ingin menyentuh seseorang, pastikan ia melihat kita agar ia bisa menolaknya kalau merasa keberatan. Mintalah izin sebelum melakukan kontak fisik atau mengajak bersalaman. Perlakukan peralatan penyandang disabilitas, misalnya kursi, tongkat, dan sebagainya. Jangan pernah memegang atau menyentuh sebelum minta izin. Demikian bab pertama,
part pertama yang kita bisa bicarakan, kita bahas kali ini.